Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram Sayyidina al-walid murabbi ruhina wa ajsadina abina Kiai Haji Nur Hadi bin Muhammad mata'anallahi bituli hayati syarifah. Kepada para asatid wal asatidah, para ulama, para kiai, para habaib, kesemuanya yang saya hormati, wabil khusus kepada panjenenganipun Romo Kiai Haji Hasan Amin, Habib Abdul Qadir Ba'agil, Habib Ja'far Al-Masyhur, dan juga kepada para alim ulama semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang saya hormati dan yang saya taati. Dan tak lupa kepada para jamaah yang hadir pada sore hari ini yang berbahagia, dan juga pada para teman-teman santri kesemuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah guna untuk memperingati nuzul Quran dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa momen yang sangat membanggakan bagi kita. Yang pertama, pada hari ini para umat muslim terutama di Indonesia ini merayakan tentang temurunnya Al-Quran atau yang disebut dengan nuzul Quran, yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Di satu sisi yang lain, kami di sini juga mengadakan haul kepada guru kami, yang sebenarnya guru kami ini meninggal pada tanggal 15, akan tetapi kita peringati pada hari ini. Beliau adalah Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Semoga semua para jamaah kecipratan barokah dari beliau sehingga kita mendapatkan umur yang panjang dan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, perlu difahami tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena melihat waktu yang sangat singkat dan juga susunan acara yang begitu padat, hanya beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ulama di dalam kitab meniku dawuh bahwasane seseorang itu tidak akan tersentuh api neraka ketika di dalam hatinya itu ada 3 nama. Ada 3 nama yang melekat di dalam hatinya. Yang pertama, seseorang itu tidak akan pernah disiksa oleh Gusti Allah di nerakanya Allah ketika di dalam hatinya ini masih melekat atau cinta terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah pembuktian oleh salafun sholih, oleh ulama-ulama kita yang terdahulu, bahwasanya kita dianjurkan untuk cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi dimanapun berada, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar maupun dalam keadaan kenyang. Ini ulama-ulama kita mengajari. Kenapa? Karena ketika nama Nabi itu melekat di dalam hati kita, maka api neraka tidak akan pernah membakar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak akan pernah disiksa oleh api neraka ketika di dalam hatinya ini melekat Al-Quranul Karim. Meskipun itu hanya 1 ayat, meskipun itu hanya 1 ayat. Diceritakan di dalam sebuah kitab niku, ada seseorang yang hanya hafal Fatihah, tapi dia itu cinta kepada Fatihah. Saumpama bahasa mudahnya untuk kita itu setiap habis maghrib membaca Fatihah.
Setiap habis Isya membaca Fatihah, subuh, zuhur, asar selalu membaca Fatihah. Karena cintanya kepada Fatihah, selalu membaca Fatihah, sehingga Fatihah ini melekat di dalam hatinya. Maka ketika orang yang cinta pada Fatihah itu meninggal dunia, orang itu akan disiksa oleh Allah karena banyaknya dosa-dosa yang dia kerjakan. Akan tetapi Fatihah tersebut menjelma menjadi manusia dan membela orang tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut cinta kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana kalau seumpama kita di sore hari ini memperingati nuzul Quran, temurunnya Al-Quran sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quran. Padahal di dalam kitab-kitab di dauh-dauh yang lain itu disebutkan bahwasanya Al-Quran akan menjadi teman bagi siapa saja yang membacanya. Kelak akan menjadi teman, bukan hanya teman, akan tetapi akan menjadi benteng di barisan terdepan, membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Al-Quran. Kalau kulo kali panjenengan berteman dengan manusia mungkin hanya di dunia, tapi kelak ketika meninggal dunia, teman yang kita agung-agungkan, teman yang kita eluh-eluhkan, ketika kita diinterogasi di hadapan Allah tentang amal-amal apa ya saja yang pernah kita perbuat, maka teman kita tidak akan bisa membela kita. Akan tetapi kalau kita berteman dengan Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para hadirin, para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini kita bahagia, kita senang untuk memperingati temurunnya Al-Quranul Karim. Romo Yai kemarin mengatakan terutama ibu-ibu, terutama wanita, kata Romo Yai, harus lebih bersyukur lagi tentang temurunnya Al-Quran. Karena ketika Al-Quran belum turun, kata Romo Yai, wanita itu tidak ada harganya. Romo Yai sering berkata kepada saya, dulu ketika Al-Quran belum turun, wanita tidak ada harganya, dijual belikan. Bahkan ketika wanita itu tidak dijual belikan, seorang laki-laki itu malu untuk memiliki anak perempuan. Seperti halnya Sayyidina Umar bin Khattab malu untuk memiliki anak perempuan sehingga dibunuh anaknya hidup-hidup. Meskipun anak itu adalah anak yang anak yang menyenangkan, anak yang bisa membuat hatinya bahagia. Kenapa kok dibunuh dibunuh hidup-hidup? Karena anak tersebut takut membuat malu kepada keluarganya. Akan tetapi ketika Al-Quranul Karim turun, para wanita diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga wanita-wanita disamakan derajatnya dengan laki-laki. Wanita diberikan hak-hak yang pas, yang pantas, sehingga wanita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini ibu-ibu banyak yang hadir untuk memperingati nuzul Quran. Semoga semua baik bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir mohon maaf ini suara saya agak karena saya kurang sehat. Ini yang terakhir orang yang tidak akan pernah disiksa di hari kiamat, di api neraka. Yang terakhir adalah orang-orang yang di dalam hatinya cinta kepada ulama, cinta kepada warasatul anbiya. Ketika orang-orang tersebut cinta kepada ulama, yang mana ulama ini adalah pewaris dari para nabi, mewarisi perjuangan dari para nabi, maka orang-orang tersebut tidak akan pernah disiksa di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingin menambah. Saya pernah mendengar cerita, nggak tahu ini cerita ini sahih atau tidak, tapi saya hakul yakin cerita ini sahih. Di Asem Bagus ini ada kiai namanya Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad Samsul Arifin ini pernah bilang kepada santrinya bilang gini, Kiai, saya ini nggak bisa membaca ini, nggak bisa membaca itu, bahkan membaca Al-Quran saja kesulitan. Saya ini membaca Al-Quran kesulitan. Bagaimana kelak ketika saya itu mati dan ketika saya ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, pastinya aku tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Lalu apa yang harus saya katakan kepada Munkar Nakir? Apa jawaban Kiai As'ad Samsul Arifin? Kata Kiai As'ad, Cong, kalau kamu nanti sudah mati, bilang kepada malaikat, As'ad Samsul Arifin yang akan menjawab pertanyaannya. Itu sebuah bukti bahwasanya ulama yang kita anuti, ulama yang kita ikuti, kelak akan juga membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Sebagaimana yang diterangkan di dalam tafsir Jalalain, ada 3 golongan yang kelak akan bisa memberikan syafaat.
Yang pertama adalah al-anbiya li ummatihi. Yang pertama adalah para nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Yang kedua adalah syuhada li ahli. Yang kedua adalah para syuhada, orang yang mati syahid, mereka akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Dan yang ketiga adalah al ulama li talamidhihim. Dan yang ketiga adalah para ulama yang akan memberikan syafaat kepada santri-santrinya. Semoga kita semua masih diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak yang barokah, diberikan rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan putra putri yang solih dan solihah. Al-Fatihah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.